Halo Sobat Corong ID. Lepasnya Timor Leste dari Indonesia, mungkin menjadi salah satu pencapaian besar yang dilakukan oleh Australia. Bukan lagi sebuah rahasia semata, bahwa Australia memiliki maksud tertentu di balik invasi Indonesia atas bumi Lorosae. Bukan hanya tentang pencapaian bagi Australia karena merasa puas bisa menghasut targetnya, namun pencapaian lain yang ia dapatkan adalah skema pembelian kembali senjata yang terjadi kala itu. Padahal nyatanya, bukanlah Australia yang berhasil memukul mundur Indonesia dari tanah Lorosae, tetapi AS lah yang cukup berjasa membebaskan Timor Leste kala itu bos. Di mana, kala itu AS mendapatkan izin, hingga pasukan penjaga perdamaian multinasional berhasil masuk ke negara itu. Di sisi lain, geng-geng milisi terus membantai orang Timor tanpa mendapat hukuman. Bahkan, dokumen-dokumen AS menambahkan konteks baru, pada kabel diplomatik dan intelijen Australia yang bocor pada akhir 1999. Ternyata, usai peristiwa bersejarah bagi Timor Leste tersebut, Australia secara konsisten melobi pengerahan pasukan penjaga perdamaian. Sebuah laporan di CIA dalam dokumen-dokumen AS, yang diterbitkan menunjukkan bahwa militer Indonesia mendukung milisi pemberontak di Timor Leste. Di mana menurut sebuah artikel di tinjauan terorisme CIA, yang menuliskan bahwa inisiatif Jakarta, untuk mengendalikan situasi keamanan di Timor Timur berdampak kecil, karena unsur militer Indonesia telah mendukung milisi pro-integrasi. Bahkan, banyak laporan menunjukkan bahwa unsur-unsur militer Indonesia telah membantu atau bekerja dengan milisi pro-integrasi. Ditambahkan pula jika pada tanggal 6 September tahun 1999, militer Indonesia bekerja secara terbuka dengan milisi, untuk memaksa orang keluar dari Timor Timur. Dari sini, secara langsung laporan CIA amat bertentangan dengan komentar Menteri Luar Negeri Australia saat itu, yakni Alexander Downer. Di mana kala itu, pada tahun 1999, peran TNI secara terang-terangan diremehkan dan diklaim, hanya elemen nakal TNI yang bertanggung jawab atas kekerasan di Timor Leste. Nah, melansir dari ABC News, ternyata bukan Australia yang telah memaksa Indonesia untuk menerima pasukan penjaga perdamaian bos, yang kemudian Downer menolak klaim tersebut. Menurut pernyataannya, ada catatan panjang komentar Australia tentang peristiwa ini, bahwa mereka tidak pernah melobi melawan pasukan penjaga perdamaian. Bahkan, pada radio ABC di bulan Februari tahun 1999, Downer mengutarakan bahwa pemerintah tidak dapat mengkonfirmasi laporan, bahwa militer Indonesia mempersenjatai milisi di Timor Leste. Lalu, pada saat konferensi pers akhir bulan kala itu, ia menambahkan bahwa mendapat jaminan dari Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yakni Ali Alatas bahwa Indonesia tidak mendukung milisi. Secara gamblang dia menjelaskan bahwa mereka tidak memberikan senjata kepada pro-integrasi. Tapi apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka lakukan di semua provinsi. Lalu sesaat kemudian, Profesor Clinton Fernandes di Universitas NSW pada tahun 1999, menjadi analis intelijen utama untuk Timor Leste di Pusat Intelijen Gabungan Teater Australia di Sydney. Dia mengatakan, sikap Australia pada saat itu memiliki efek memberikan perlindungan diplomatik untuk kegiatan militer Indonesia. Di mana Howard dan Downer berusaha keras untuk membebaskan militer Indonesia. Kabel-kabel ini pada dasarnya, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Howard adalah mempertahankan Timor di Indonesia. Kabel-kabel Australia pada saat itu, menunjukkan bahwa para analis intelijen Australia memiliki banyak bukti pada awal April tahun 1999. Nah, sahabat sekalian, sampai di sini pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Downer, bahwa militer Indonesia mempersenjatai unit-unit milisi, dan bahwa hubungan ini mengarah ke puncak Angkatan Darat, yaitu Panglima TNI Jenderal Wiranto. Sebenarnya, pada awalnya Australia menghendaki Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia, karena mereka tidak mau ada negara kecil yang berdiri di dekat Australia. Alasannya apa Min? Dikatakan jika Timor Leste akan menjadi beban bagi Australia, sehingga meminta Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah itu. Namun sejak PBB menekan Indonesia, Australia dipaksa menjadi salah satu pasukan perdamaian yang dikirim untuk mengamankan situasi di Timor Leste,
bertentangan dengan keinginan awal mereka. Nah, sampai di sini, apa yang ada di pikiran kalian? Coba tuliskan argumen kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.